Titik didih larutan glikol C6H6O2 dalam air adalah 100,104 derajat Celcius. Tentukan tekanan uap jenuh larutan glikol jika tekanan uap pada suhu tersebut 40 mmHg dan diketahui Kb air 0,52. Seperti biasa, di sini diketahuinya yaitu titik didih dari larutan dalam air. Jadi pelarutnya air, yang kita tahu pelarutnya air berarti memiliki titik didihnya, titik didih pelarut 100 derajat Celcius. Berarti dari data ini kita bisa mendapatkan delta TB-nya, yaitu nilainya 0,104 derajat Celcius ya. Dari 100,104 dikurangin 100. Dan 100 itu adalah titik didih pelarutnya, yaitu air. Nah, yang ditanya adalah tentukan tekanan uap jenuh larutan. Tekanan uap jenuh larutan itu simbolnya adalah P. P-nya yang ditanya jika tekanan uap pada suhu tersebut 40 mmHg. Nah, udah pasti di sini adalah P dari pelarutnya ya, P derajat, yaitu 40 mmHg. Nah, berarti untuk mencari P, rumusnya di sini P itu adalah fraksi mol yang kita lambangkan X, fraksi mol pelarut dikalikan dengan P derajatnya, yaitu P derajat ini tekanan uap jenuh pelarut murni. Nah, data yang kurang yaitu kita mencari fraksi mol. Nah, kita tahu rumus fraksi mol ini adalah mol dari pelarut dibagi dengan mol pelarut ditambah mol terlarut. Cara mencari molnya ini kita butuh massa. Nah, berarti kita kerja dari delta TB. Delta TB ini rumusnya adalah Kb dikali molal. Jadi mencari molalnya itu delta TB dibagi dengan Kb. Delta TB-nya 0,104, Kb-nya 0,52, sama dengan 0,2 molal. Nah, selanjutnya kita misalkan ya, seperti soal-soal sebelumnya, kita misalkan massa dari glikol itu kita misalkan adalah X gram. Dan kita menganggap totalnya larutannya itu adalah 100 gram. Berarti massa pelarutnya, di mana di sini adalah air dari soal ya. Jadi 100 dikurangin X gram. Nah, berarti kita mencari dari rumus molal yaitu N per P. Molalnya 0,2. N di sini adalah mol terlarut yaitu glikol. Glikol itu rumusnya yaitu C6H6O2. Kita cari MR-nya yaitu MR-nya karbon 12 ya. Jadi 12 dikali 6 ditambah hidrogen itu 1 ya. 1 dikali 6 ditambah O itu 16 dikali 2 sama dengan totalnya 110. Berarti X ya, ini X ini adalah maksudnya bukan fraksi mol ya. Ini adalah pemisahan massa kita. X dibagi MR-nya 110 per massa dari pelarutnya yaitu 100 min X. Tapi jangan lupa kita harus membuat dalam kilogram, berarti dibagi 1000 ya. Jadi 0,2 sama dengan X per 110 dikali, kita balik ya, karena ini kan bagi. Jadi 1000 dibagi 100 min X. Coret, kita coret. Nah, berarti 0,2 dikali 11 dikali 100 min X itu sama dengan 100X. 0,2 kali 11 2,2 dikalikan dengan 100 min X sama dengan 100X. 220 dikurangin 2,2X sama dengan 100X. Jadi 102,2X nilainya 2,153 gram. Berarti di sini massa dari glikol, massa glikolnya sebesar 2,153 gram dan massa dari airnya yaitu
100 dikurangin 2,153 sama dengan 97,85 gram ya kalau kita bulatkan. Nah, balik lagi, tujuan kita yaitu mencari ini ya. Di sini ada P. Nah, berarti kita mesti mencari molnya, mol pelarut dan mol telarut. Berarti kita masukkan P-nya itu sama dengan molnya pelarut ya, pelarutnya adalah air yaitu 97,85 mol, ini gram per mr ya. Mr air adalah 18, H2O ingat, dibagi dengan, jadi untuk ringkasnya kita cari dulu di sini dah ya. Jadi mol untuk pelarutnya yaitu air, mol air itu sama dengan 97,85 dibagi 18, 5,44 mol. Dan untuk mol dari glikol yaitu sebagai telarutnya adalah 2,153 kita bagi mr-nya. Mr-nya tadi 110 ya, kita udah hitung. 0,0196 mol. Jadi kita tinggal masukkan rumus P itu fraksi pelarut dikali P derajat ya. Nah, mol pelarutnya kita masukin 5,44 dibagi 5,44 ditambah dengan yang telarutnya yaitu 0,0196 dikali P derajat ya. P derajatnya 40 mm Hg. Jadi kita masukkan 40 mm Hg. Sama dengan kita bulatkan 39,86 mm Hg ya. Ini jadi jawabannya.